Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa semester 5, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa mengawali perkuliahan untuk semester 5 pada mata kuliah ya, pada mata kuliah pembelajaran Al-Qur'an Hadis yang insya Allah nanti dosen pengampunya Bapak sendiri. Untuk mengawali perkuliahan hari ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pada hakikatnya pembelajaran Al-Qur'an Hadis tidak jauh berbeda pembahasannya tentang mata kuliah yang sebelumnya sudah saya sampaikan, yaitu mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Akan tetapi untuk pembelajaran Al-Quran Hadis ini kita akan fokuskan pada beberapa praktek ya, kegiatan praktek yang sifatnya langsung dipraktekkan, kemudian setelah dipraktekkan dilengkapi dengan beberapa administrasi pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dan evaluasi. Nah, untuk silabus mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis yang akan kita lalui di semester 5 ini ada beberapa. Nanti pembagian kelompok dan juga materi sudah saya siapkan, nanti saya share di grup. Kemudian untuk pembahasan ini ada beberapa rincian materi yang akan nanti kita lalui bersama di pembahasan mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis. Di pertemuan pertama nanti hari ini akan Bapak sampaikan terkait dengan pengantar pembelajaran Al-Quran Hadis. Kemudian di pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang urgenitas pemahaman material Al-Quran Hadis kepada peserta didik. Sejauh mana urgensi materi Al-Quran Hadis yang harus kita sampaikan peserta didik, kemudian dampak positif dan negatifnya nanti seperti apa. Kemudian di pertemuan ketiga itu problematika pembelajaran Al-Quran Hadis. Problematika itu adalah persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang sering muncul pada saat belajar Al-Quran Hadis. Kemudian yang keempat adalah kurikulum Al-Quran Hadis. Nah, kurikulum Al-Quran Hadis ini nanti mencakup kurikulum dua saja yang akan kita jadikan topik pembahasan, yaitu MTS dan MA. Nah, masing-masing nanti disiapkan kurikulum yang 2013 saja kita fokuskan, disiapkan yang MTS dan yang MA. Nah, dilanjutkan dengan pertemuan selanjutnya di pertemuan 5 sampai dengan pertemuan yang ke 14 ya, yang ke-14. Ini ada beberapa hal yang perlu dipraktek atau praktek dan pengembangan pembelajaran kelas. Jadi kita langsung, kalau kemarin kita teori-teorinya di pembelajaran SKI, kita langsung ke micro teaching dan juga administrasi pembelajaran kelasnya, tapi langsung praktek. Nah, di pertemuan 4 sampai 14 ini nanti masing-masing kelompok silakan menunjuk satu orang ya, seperti misalnya kelompok 1 itu membahas tentang kelas pembelajaran atau pembelajaran di kelas 7 semester 1. Nanti silahkan masing-masing mahasiswa, masing-masing kelompok menunjuk satu orang ya, untuk menyampaikan presentasi. Presentasi dilengkapi dengan administrasi pembelajaran, mulai dari prota atau program tahunan, kemudian promes, program semester, kemudian RPP, dan juga silabus. Nah, ini dimasukkan dalam administrasi pembelajaran. Nanti masing-masing kelompok yang sudah Bapak bagi, ada satu kelompok itu kurang lebih 3 orang. Ketika nanti masuk pertemuan yang berkaitan dengan praktek dan pengembangan pembelajaran kelas, maka di antara 3 orang itu harus siap ditunjuk salah satu untuk menjadi guru atau pembelajar atau pengajar yang mempresentasikan salah satu materi yang ada di kelas 7 semester 1. Nah, nanti itu silahkan ditunjuk salah satu siapa, kemudian ketika nanti masuk di presentasi proses dari masing-masing kelompok yang bagian praktek, maka hal yang perlu dipersiapkan yang pertama sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan, yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan administrasi pembelajaran. Misal di Al-Quran Hadis semester 1 kita membahas tentang apa. Nah, nanti disiapkan protaknya, program tahunannya, kemudian promesnya, program semesternya, kemudian RPP-nya, kemudian silabusnya, dan juga sarana-sarana penunjang lain. Nah, untuk teknisnya, silakan yang satu orang tadi membuat video presentasi maksimal 20 menit, minimal 15 menit. Ya, tidak banyak pembuka, yang normatif saja lah ya, pembuka dan penutupnya yang normatif. Tetapi kategori pembahasannya adalah presentasi materi yang disampaikan
oleh salah satu mahasiswa yang sudah ditunjuk dari masing-masing kelompok untuk menyampaikan. Ya, kemudian tapi prota dan promos dilakukan lebih awal, ya, di share lebih awal sebelum perkuliahan, sehingga teman-teman yang dari kelompok lain itu bisa melihat langsung bentuk prota, promes, kemudian RPP dan silabusnya seperti apa. Nah, setelah itu baru presentasi dimulai, diawali oleh satu orang moderator dari masing-masing kelompok, kemudian dilanjutkan dengan presentasi. Nah, presentasinya adalah praktek mengajar atau video. Supaya lebih mudah videonya, kalau durasinya agak panjang, silakan teman-teman langsung masukkan ke channel YouTube teman-teman, ya. Silakan supaya lebih mudah. Nanti ketika masuk proses presentasi pembelajaran atau presentasi mengajar atau micro teaching, nah teman-teman kelompok silakan langsung share saja linknya. Jadi sejauh-jauh hari ini sudah disiapkan videonya, kemudian masukkan di channel YouTube teman-teman. Nah, setelah itu kemudian share channel YouTube-nya, link channel YouTube-nya ke grup perkuliahan ketika moderator sudah memerintahkan atau memberikan kesempatan atau waktu untuk melakukan presentasi. Jadi teman-teman gak usah live, karena live itu banyak problem. Ketika live itu nanti banyak kendala, ya, sinyal kurang segala macam, sehingga untuk lebih mudahnya supaya nggak ada proses pengulangan, direkam, dimasukkan ke channel YouTube. Ketika masuk presentasi, langsung link dari channel YouTube disampaikan di situ. Ya. Nah, setelah selesai pembahasan di channel YouTube, nanti moderator tetap memandu, dipersilakan untuk melakukan evaluasi. Jadi kalau untuk praktek dan pengembangan pembelajaran kelas, selesai presentasi atau sharing micro teaching, langsung kita evaluasi, mulai dari administrasi kelas, kemudian proses bagaimana cara mengajar. Nah, ini disampaikan kepada teman-teman di kelas untuk mengevaluasi bersama, apakah sudah sesuai antara administrasi pembelajaran dengan praktik di lapangan, apakah sudah sesuai administrasi pembelajaran dengan buku yang kita gunakan, gitu ya. Untuk buku yang kita gunakan, nggak perlu teman-teman harus beli atau pinjam, saya sudah siapkan, nanti linknya saya share di grup untuk buku e-book, buku elektronik untuk mata pelajaran akidah Al-Quran Hadis di kelas 7 sampai kelas 9 dan juga 10 sampai kelas 12 atau MTS dan MA. Nanti linknya saya sampaikan. Tapi yang pasti untuk perkuliahan yang pertemuan yang kedua, ketiga, dan 4 ini masih normatif, ya. Silakan buat makalah. Makalah ini yang untuk yang urgenitas pemahaman materi Al-Quran Hadis kepada peserta didik, kemudian problematika pembelajaran Al-Quran Hadis, kemudian kurikulum Al-Quran Hadis MTS dan MA. Nah, ini untuk yang 3 materi ini masih normatif. Silakan teman-teman kelompok membuat makalah, kemudian makalahnya di-share di grup, ya, di grup sebelum dimulai perkuliahan. Jadi 15 menit sebelum perkuliahan dimulai, maka materi atau makalah dalam bentuk soft file dikirim ke grup. Kemudian setelah itu baru moderator mulai membuka, ya. Jadi moderator mulai membuka, nanti ketika proses penyampaian materi, yang bersangkutan atau yang mempresentasikan seperti tadi, supaya enggak nanti putus-putus ketika dalam proses, dibuat saja materi presentasinya dalam bentuk video yang dimasukkan dalam channel YouTube. Nah, channel YouTube-nya itu nanti kemudian di-share di grup. Nah, setelah itu baru selesai, kita mulai diskusinya. Ada apa saja yang perlu dibahas, gitu ya. Jadi nggak jauh berbeda. Yang membedakan adalah kalau ini dalam bentuk materi makalah, kemudian salah satu mahasiswa mempresentasikan seperti biasa, kemudian diskusi, tetapi materinya sudah dikemas dalam channel YouTube, gitu. Nah, sementara yang untuk praktek pengembangan pembelajaran kelas itu baru nanti sama juga materinya, sebenarnya presentasi, cuma presentasinya dalam bentuk micro teaching atau praktek pembelajaran dilengkapi dengan administrasi kelas, administrasi pembelajaran. Nah, ini yang nanti membedakan dengan ini, yang 3 kelompok, gitu ya. Baik teman-teman mahasiswa, itu beberapa pengantar yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, silakan nanti langsung saja di grup.
Yang pasti untuk pembelajaran Al-Quran hadis kita akan lebih banyak di praktek dan evaluasi. Jadi praktek mengajar evaluasi, praktek mengajar evaluasi. Tentunya dengan topik yang berbeda sesuai dengan jenjang kelas yang sudah Bapak sampaikan pada silabus materi pembelajaran Al-Quran hadis. Itu saja mungkin untuk pengantar perkuliahan singkat ini. Insya Allah untuk minggu depan silakan dimulai dari kelompok 1 dengan materi yang sudah saya sampaikan untuk membuat materinya, kemudian disimpan di channel YouTube. Setelah itu seperti biasa ketika masuk perkuliahan karena masih daring, moga-moga sih sudah minggu depan kita sudah bisa offline ya. Kalaupun offline nanti topiknya tidak jauh berbeda. Jadi yang membedakan adalah kita lewat daring. Kalau yang offline kita langsung praktek di lapangan, kita saksikan bersama, evaluasinya langsung bersama. Nah, untuk teknik pembelajaran seperti apa nanti akan beberapa hal yang akan kita gunakan, bisa juga menggunakan WA group, bisa sesekali nanti Bapak siapkan menggunakan Zoom Meet ya. Nanti akan saya sampaikan linknya, kemudian untuk proses pembelajarannya. Oke, itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pengantar perkuliahan ini bisa dipahami. Kalau tidak dipahami silakan langsung tanyakan di grup apa yang perlu kita bahas ya. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.